Anybody home? Semoga kita selalu disinari kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Buat kamu yang pertama kali terdampar di YouTubeku ini, selamat datang. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Sekiranya videoku ini menarik buat kamu, silahkan meninggalkan komentar yang positif. And then juga silahkan untuk nitip jempol-jempol kalian yang cantik dan ganteng. Dan terima kasih sudah subscribe. Perhatian kita masih di kasus Subang ini ya. Jadi memang ini nggak bisa di apa ya, kita nggak memungkiri bahwa kasus ini benar-benar menguras energi. Baru kemarin aku membuat sebuah video atau mungkin 2 video ya tentang emosi dari Bapak Yosep dan Ibu Mimin ya, yang pada saat ini kita mendengar bahwa kondisi Bapak Yosep lagi tidak enak badan atau katanya lagi di rumah sakit, something like that. Ya jelas kan, karena memang dipanggil berapa kali seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Jadi kasus ini benar-benar tidak hanya menguras energi ya, tenaga, pikiran, dan semuanya terkuras, waktu juga ya. Di luar hujan, jadi aku masih dalam situasi karantin. Oke. Hari ini aku pengen banget untuk membuat video. Ada sih beberapa temen yang bertanya sama aku di Facebook aku, di inbox ya, dan ada juga yang di IG. Tapi ada satu teman yang di YouTube, karena ini adalah untuk YouTube ya keperluannya. Jadi dari Nisah ya, namanya unik sekali. Oke, jadi bertanya tentang gimana sih perasaannya Mas Yoris ini ya. Jadi aku adalah pembaca energi dan emosi, tapi aku menggunakan tarot sebagai tool ya. This is just the tool for me and also this one. Jadi aku menggunakan ini ya. Di video-video sebelumnya aku sudah memberitahu apa itu tarot, siapa aku ya. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu tentang siapa aku, bisa lihat video di deskripsi, oke? Dan aku nggak mau jelasin lagi tentang ini itu ya kan, tentang tarot itu apa, tentang pekerjaanku, tentang apapun itu, kecuali aku mau ngomongin tentang emosi atau perasaan Yoris pada saat ini, oke? Kenapa? Nanti aku dianggapnya aku itu adalah promosi gitu ya. Halo. Kalau ini dianggap sebagai sebuah promosi, ya kenapa tidak? Kalau kita memang yakin dengan kemampuan kita, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena gunanya YouTube kan emang untuk mempromosikan apa yang kita punya, ya. Jadi aku akan membuat video jika aku mempunyai waktu, ya. Makanya kalau kalian misalkan ada sesuatu yang pengen aku lihat atau aku buatkan video, tolong komentar di kolom komentar, oke? Ya, kalau aku punya waktu, soalnya aku juga sangat sibuk, sangat padat. Aku punya lumayan klien aku ya, mereka orang-orang yang datang ke aku memiliki masalah pastinya ya. Intinya aku membantu untuk orang-orang yang memiliki emosi yang tidak stabil ya, atau memiliki trauma. Trauma itu macam-macam loh ya. Trauma karena dibully, trauma karena rumah tangga, perceraian, atau trauma waktu dulu waktu kita kecil. Nah, jadi trauma-trauma yang tidak bisa terselesaikan atau tidak sembuh itu nantinya akan membuat inner emotion kita juga cedera. Nah, ya. Jadi kalau emotionnya atau inner emotionnya itu sudah cedera, orang itu nanti bisa sakit, ya. Misalkan seperti jantung koroner dan lain-lain. Jadi aku nggak mau menjelaskan di sini terlalu too much ya, karena jika kalian pengen tahu tentang aku atau misalkan memang kalian punya kepentingan dengan aku,
Jadi silakan aja nanti menghubungi aku. Oke, begitu aja. Oke, Well, hari ini kita mau pengen tahu ya, pengen tahu gimana sih emosi atau energi dari dari si Yoris ini ya. Karena masalah ini belum menemukan siapa pelakunya atau belum terbukti benar-benar pelakunya itu siapa, meskipun sampai saat ini polisi itu sudah bekerja keras untuk mencari, melacak, semua hal sudah dilakukan oleh polisi ya. Tapi memang sesuatu yang di lapangan itu nggak semudah yang kita pikirkan ya. Barangkali saja jejak pelaku, sidik jarinya itu mengalami kerusakan atau apapun ya. Jadi kita mesti bersabar untuk mengetahui hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, karena pelaku ini belum diketahui siapa, pastinya kan opini masyarakat atau masyarakat sendiri sudah punya pikiran, pasti si A, si B, si C, si D, begitu kan. Barangkali juga Yoris dalam hari ini juga pernah disangkakan sebagai pelaku, kan begitu, disangkakan ya. Oke, masih disangkakan. Tetapi dengan berjalannya waktu kita melihat, karena gini ya, kita itu kan diberi insting sama Tuhan ya, diberikan feeling ya. Nah, kalau insting dan feeling itu sudah lebih dalam, itu namanya intuisi, oke? Makanya kenapa di dalam pembacaan tarot ini aku menggunakan intuisi aku. Oke, jadi kita kepo ya, gimana tentang emosi atau energi dari Yoris. Oke, yang aku baca di sini adalah ketika masalah ini terjadi, ya, kasus ini terjadi, si Yoris ini seperti kayak gimana ya? Dia itu seperti nggak percaya gitu loh. Ini seperti mimpi gitu kan. Kadang ada orang ya, ketika suatu kejadian itu mereka masih fine-fine aja ya. Misalkan ibunya meninggal, bapaknya meninggal, atau saudaranya meninggal, itu masih fine-fine aja gitu loh. Karena itu masih belum sepenuhnya mindfulness, aku pikir ya. Nah, setelah beberapa hari itu akan terjadi sebuah kondisi yang seperti orang hilang gitu loh, seperti empty. Setelah bergulirnya waktu, si Yoris ini menyadari kalau memang itu kenyataan, itu mimpi, itu bukan mimpi gitu loh. Dari kasus tersebut ini sebenarnya Yoris itu mengerti kok. Mengerti maksudnya menyadarin bahwa kasus ini yang terjadi ini itu melibatkan keluarganya, melibatkan posisi atau keuangan atau apapun. Karena kan polisi sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak ada kehilangan keuangan sebesar 30 juta itu. Uang itu masih ada, dan ada perhiasan juga masih ada, ya kan? Dan tidak ada kerusakan dan lain-lain. Oke. Jadi dia sendiri dalam hatinya itu sadar bahwa ini sebenarnya pelakunya adalah orang dekat dia gitu loh. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat Yoris ini adalah tipe seorang anak yang mencintai kedua orang tuanya. Ya. Dan di sini dia juga sangat mencintai adiknya. Ya. Jadi dia saat ini saat-saat ini lebih-lebih dia merasa yang kehilangan banget gitu loh. Jadi sampai nggak tahu mau ngapain, dia bengong, dia apa. Jadi benar-benar ini membuat dia itu ini energi yang aku baca, bisa lihat ya. Jadi benar-benar kacau anak ini. Ya, Yoris ini kasihan, dia benar-benar kacau kondisinya pada saat ini. Oke. Nah, di sini saat ini dia menyadarin bahwa dari energi ini aku baca adalah Yoris tidak bisa menerima kenyataan, dalam arti dia kehilangan dua orang
sekaligus, yaitu mamanya dan adiknya ya, dimana kita tahu bahwa yayasan itu sudah sangat berkembang ketika dipegang oleh Amel ya kan. Nah, kita pasti mengikuti beritanya lah ya, semua orang se-Indonesia, bahkan orang seperti aku yang hidup di luar negeri, pastinya itu kami atau kita itu mengikuti masalah ini ya kan, kasus ini. Pastinya lah berita-berita yang kita dengar seliweran di YouTube itu kan, mau nggak mau kita itu mendengarkan atau mengikuti begitu ya. Jadi bila mana di sini ada sesuatu yang nggak asing kalian dengar, ya pastilah aku juga mengikuti, kan begitu aja. Tapi kan di sini kita mau cari tahu tentang energi atau emosi dari orang yang berada di dalam situasi ini, gitu loh, oke? Jadi ini benar-benar sebuah suratan takdir yang menurut dia itu sungguh berat, ya. Pastipun ketika misalnya kita mengalami kondisi seperti Yoris, pastilah ya, siapa sih orangnya yang nggak akan sedih, pastinya akan terpuruk ya kan, pastinya akan sedih dan nggak tahu mau ngapain ya. Nah, karena di sini dia sadar betul ada hubungan keluarga. Karena di sini dia sadar betul bahwa ini melibatkan keluarga. Ya. Sebagai seseorang yang sudah berada di situasi tersebut. Oke. Jadi Yoris menyadari bahwa kasus ini melibatkan keluarganya. Nah, jadi secara istilahnya kalau dia masuk lebih ke dalam keluarganya ini, dia tahu hubungan mama dan papanya ya. Yang kita tahu papanya memiliki istri muda kan begitu ya. Dan itu membuat pikiran dan hatinya itu saling berantem sebenarnya. Dia berantem. Tapi Yoris mencoba untuk mengalihkan pikiran, ya, mengalihkan supaya dia tuh nggak gila gitu loh, supaya dia tuh nggak terlalu stres memikirkan masalah ini. Jadi dia berkali-kali untuk mengalihkan pikirannya, ya, itu yang aku rasakan dari energi si Yoris ini. Tapi secara batin, secara emosi, secara mental, Yoris ini adalah orang yang seharusnya gimana ya, seperti menghadapi si malakama, ya kan? Nah, jadi inilah energi yang aku tangkap dari Yoris. Jadi ini benar-benar nggak bisa dia percaya. Seandainya, ya, you know what I mean ya, seandainya pelakunya itu adalah, nah, karena dari kepolisian juga menunjukkan bahwa katanya diduga, ini masih belum pasti, bahwa sidik jari itu kemungkinan adalah milik Bapak Yosef, kan begitu ya kan. Nah, tetapi kan ini masih belum jelas semuanya, hasilnya belum pasti gitu loh. Dan si Yoris ini adalah orang yang seperti menghadapi buah si malakama, ya, karena meskipun keluarganya dalam kondisi seperti itu yang kita tahu ya, mama papanya tidak bersama karena ada pihak ketiga, dia sebenarnya adalah seorang anak yang mencintai orang tuanya, terutama adiknya, ya, karena sebelum dipegang oleh Amel, yayasan itu bahkan katanya menurut pengakuannya 4 bulan itu gaji guru tidak diberi atau gimana. Itu kan berarti kan yayasan itu manajemennya nggak karuan kan gitu kan. Tapi setelah kehadiran Ibu Tuti di sana dan kemudian kehadiran Amel menjadi sekretarisnya, kemudian pelan-pelan yayasan itu berkembang sebagai anak ya, sebagai anak yang tertua. Itu kan pasti membuat sebuah sebuah kebanggaan ya dari Mas Yoris ini ya. Makanya Mas Yorisnya kan menawarkan mobil
Nah, ternyata mobil Alphard itu masih kredit, kan seperti itu. Kalau menurut cerita yang kita ikutin, oke? Nah, saat ini Yoris sangat kooperatif ya, sangat kooperatif dengan penyelidikan ini. Nah, kita tahu beritanya meskipun dia juga sakit atau lagi nggak enak badan, dia tetap ingin masalah ini cepat selesai gitu loh. Karena ini benar-benar menguras emosi dia, iya kan? Sangat menguras. Nah, jadi di sini ada energi ya, yin dan yang ya. Jadi meskipun dia memiliki ketakutan sendiri, ketakutannya adalah bila mana nanti pelakunya itu seperti apa yang diberitakan. You know what I mean ya. Jadi itu adalah ketakutan baru dia, ya. Jadi Yoris ini punya dua masalah, dua beban, ya. Beban pertama, ia harus kehilangan seorang ibu yang dia cintai dan seorang adik yang ia cintai, ya, sekaligus pada hari yang sama. Itu benar-benar sebuah pukulan yang hebat, ya. Dan beban yang kedua, bila mana ternyata yang melakukan adalah orang yang sudah disangkakan oleh masyarakat, atau memang benar bahwa berita itu ternyata benar dan itu pelakunya. Itu adalah beban kedua dia. Itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang belum bisa dia terima. Ya. Oke. Jadi begitu aja yang bisa aku kasih tahu kepada kalian tentang emosi atau energi Yoris saat ini. Oke. Jadi kita belajar ya dari kasus Subang itu, ini seperti sebuah pengalaman hidup yang bak sinetron memang ya. It's like movie, you know. Jadi di dalam movie itu kan ya ada film horor, ada film sedih, ada yang dramatik, ya kan. Terus apa ya, penuh dengan intrik, ya kan. Balas dendam. Terus ada sakit hati. Terus ada juga film yang berakhir dengan cinta. Dari adegan-adegan film itu yang seyogyanya atau kita umpamakan seperti kehidupan kita semua juga ya. Jadi seperti juga misalkan tangisan. Tangisan itu ya adalah tangisan gitu kan. Jadi sebab kadang air mata itu juga bisa menjadi darah, ya kan? Jadi kayak kasus Subang ini seperti layaknya apa ya, sebuah film horor ya kalau menurut aku ya, yang menyisakan kepedihan. Jadi keluarga korban ini seperti nggak percaya gitu ya, seperti mimpi buruk lah, seperti mimpi buruk untuk Yoris dan keluarganya yang mencintai apa ya, almarhumah Ibu Tuti dan adik Amel ya. Jadi kita berdoa semoga masalah ini cepat terselesaikan dan kedua almarhumah itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan ya. Itu harapan kita. Jadi aku pengen pesen juga ya sama Yoris ini ya. Mudah-mudahan ada orang yang menyampaikan begitu loh. Maksud aku, ketika nanti masalah ini sudah selesai atau kamu mengetahui siapapun pelakunya itu, memang itu sungguh tidak mudah untuk menerima kenyataan yang kedua ya. Yang seperti tadi aku bilang, ini dia memiliki dua beban ya dalam jiwanya ya. Jadi maksud aku di sini, setelah masalah ini nanti selesai, tolong pergi ke psikolog atau seorang hipnoterapi atau apapun itu untuk menghealing mentalnya ya. Semoga Mas Yoris setelah ini bisa pergi untuk menenangkan diri dengan keluarga ya kan. Pesan aku buat Yoris, bila mana nanti
perkembangan dari kasus ini sudah menemukan titik terang siapa pelakunya. Mudah-mudahan diberikan hati yang lapang untuk memaafkan ya. Apapun itu, aku rasa kita semua tahu itu adalah kondisi yang sangat berat ya, sangat berat banget. Jadi karena ini adalah sebuah tragedi ya. Tragedi itu adalah sebuah momen yang besar dalam kehidupan manusia, seperti juga kematian ya. Bencana itu kita bisa namakan tragedi. Jadi kamu sedang mengalami dua tragedi dalam kehidupan kamu. Jika sudah diketahui siapa itu orangnya, segeralah untuk menerapi ya, pergi terapi untuk menghealing semua kesedihan ini, semua trauma ini, karena jika tidak itu akan membawa dampak yang kurang baik nanti ke depannya ya. Itu aja sih. Dan sebelum kita mengenal bahwa spirit itu adalah jiwa, bukan? Jadi kalau kita mengenal jiwa, jiwa itu siapa? Jiwa adalah roh, ya kan? Nah, di dalam alam roh atau di dalam alam jiwa atau spiritual, tidak ada yang aneh atau tidak ada yang gaib sebenarnya ya. Cuman kan roh kita ini atau jiwa kita ini kan terjebak di dalam sebuah raga yang namanya tubuh ya. Di dalam tubuh itu Tuhan memberikan kita sebuah perangkat yang bernama pikiran. Nah, pikiran inilah yang membuat kita itu berpikir bahwa ini pasti kalau diobatin dengan cara kayak gini pasti dia dukun, atau pasti dia seperti ini, atau pasti seperti itu. Padahal enggak sama sekali. Jadi jangan takut dengan healing aku, karena aku bisa menghealing orang melalui lintas benua. Jadi nggak perlu ketemu dengan aku. Dan silahkan yang mau prediksi tarot atau mau melihat tarot kalian untuk masalah kalian, silahkan untuk booking my time. Oke, begitu aja ya. Aku tunggu. Salam dari Madam Suki. Yuhu. Barangkali saja aku memiliki solusi atas masalah kamu, begitu. Dan untuk kalian yang mau healing atau kalian yang memiliki trauma seperti trauma masa lalu, trauma masa kecil ya, atau sakit yang diakibatkan oleh emosi, atau dulu kecilnya sering dibedain, pernah mengalami bulian, atau sudah give up dengan hidup ini dan kepengen untuk pergi dari kehidupan ini dengan cara yang kurang tepat ya. You know what I mean ya. Jadi bisa datang ke aku, oke? Sebelum aku mengakhirinya, aku mau berpesan buat netizen yang terhormat, yang cantik, yang ganteng, yang budiman. And anyway, terima kasih ya udah mampir di channelku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kamu. Jadi pesan aku adalah belum tentu yang ahlinya maksiat itu masuk neraka ya, tapi belum tentu juga orang yang ahli ibadah itu masuk surga. Nah, jadi karena dosa itu dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala juga akan terhapus dengan ria, dengan prasangka, ataupun oleh pelanggaran juga norma, seperti itu ya. Jadi marilah dalam kasus Bapak Yosef ini, keluarga Bapak Yosef ini yang membuat atau merampas nyawa dari almarhumah Tuti dan almarhumah Amel, sebaiknya kita tunggu saja dari pihak kepolisian ya, bukannya begitu lebih baik
karena nanti semakin berkembang seperti bola liar nantinya ya. Oke, begitu aja. Send love and light. Salam